Perkenalkan, saya Pak Primarita sebagai guru. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Puasa nggak kalian ada hari ini? Puasa. Ya, kenapa nggak puasa? Nah, pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu nggak sih? Gimana Bu? Ya, berdoa dulu nggak sih? Siapa yang mau mimpin? Ya, siapa nama Bapak yang mau memimpin? Gak ada yang berani? Gak ada? Ya udah, biar kita berdoa bersama. Ikuti Bapak yang Nana, tolong tandangkan tangannya. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bosan kan? Gimana kita nyanyi dulu supaya kita semangat? Benar nggak Bu? Iya, ini apa sih kerjanya sekarang? Ada bisa nyanyi Bapak kan? Nyanyi kita pada pelajaran kita ini. Burung. Nah, kita siapa ada rekomendasi lagu? Gak ada. Kamu? Gak ada. Ya udah kita nyanyi dulu kakak tuh gimana? Tahu nggak? Nah, kalau kita nyanyi bersama ibu juga ya. 1, 2, 3, semuanya. Burung kakak tua, kita bikin terbang. Nenek sudah tua, giginya tidak berdua. Nah, ngomong-ngomong sebelum kalian ada tahu burung-burung nggak? Tahu. Nah, apa coba? Burung gagak. Burung gagak. Ada lagi nggak yang tahu burung? Nama burung? Burung kakak tua. Mana pintar yang sesuai cita-cita tadi? Kiki tahu nggak? Iya tahu nggak? Burung merpati. Nah, burung merpati. Soal burung Bapak ada cerita nih. Kalian siap nggak dengan cerita Bapak? Dia Kalau saya itu kayak gimana? Kayak gimana itu saya itu? Nah, kita duduk lagi dulu ya, duduk yang rapi. Yang rapi, duduk yang rapi. Lipat tangannya, siap dengan Bapak cerita ya. Siap. Nah, Bapak di sini mau cerita tentang burung gagak dan sebuah candy. Tentang apa? burung gagak dan sebuah candy. Nah, simak ya anak-anak cerita Bapak. Pada suatu hari di musim kemarau yang panjang, di sebuah hutan terdapatlah seekor burung gagak. Burung gagak sangat kehausan karena dia sudah tidak hari minum, sehingga dia terbang ke sana menemui dan tidak menemukan sumber air. Dan pada suatu hari dia melewati sebuah rumah dan melihat ada sebuah candy. Ketika mendekati sebuah candy, dia melihat ada segenangan air dan dia mencoba memasukkan paruhnya. Tetapi burung gagak tidak bisa memasuki kepalanya dan tidak bisa menggapai air. Sehingga burung gagak berputus asa dan dia berusaha gimana sih air itu bisa dia dapatkan padahal dia sudah sangat kehausan. Lalu terbesit di otaknya, gimana ya kalau aku masukkan batu ke dalam candy ini? Apakah airnya naik? Lalu dia mencobanya. Dan sekian lama dia mencoba, akhirnya air penuh oleh batu tersebut dan burung gagak bisa minum dengan mudah karena air tersebut naik oleh batu dan kerikil yang dimasukinya ke dalam sebuah candy. Nah, dari cerita Bapak tersebut, burung apa sih yang Bapak ceritakan tadi? Burung gagak. Apa sih yang bisa kalian ambil dari burung gagak tersebut? Berusaha. Nah, pintar gagak kalau berusaha walaupun dia kesulitan, tapi dia terus berusaha mencari solusinya agar dia mendapatkan air. Nah,
Bapak bisa satu nih yang bisa melayani kita Bapak. Kalian ada yang mau maju sendiri atau Bapak tunjuk? Nah, Bapak tunjuk aja ya, karena diam-diam nih. Mona Lisa, silakan. Enggak apa-apa kalau usah takut nanti gaya Bapak masuk sama ibu ya kan tuh? Enggak apa-apa kalau usah malu kita cerita. Pada suatu hari, ada seekor burung gagak yang melompat. nah terus, Lalu burung gagak melihat Kenny, nah tapi paruhnya tidak sampai di menyampai dalam mimpi. ya, Lalu burung gagak masuk ke dalam Kenny sampai burung gagak berusaha dan saat akhirnya naik ke atas Kenny. Dan burung gagak bisa jatuh. nah pinter tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ya bisa jawab pertanyaan dari Bapak. Nah untuk cerita selanjutnya kalian masih boleh cerita lagi kak? Coba ngomong maunya kayak mana? Kami mau Bapak. Kami mau Bapak. Nah untuk cerita selanjutnya nih biar dulu kita lagi Ibu Aisyah. Nah, tadi kan kalian udah dengar nih cerita dari Bapak Yoga, cerita tentang apa tadi? Burung gagak buat Kenny. Nah, Ibu sekarang juga mau cerita. Terus sekarang ada gambar nih di sini. Kalian lihat kan? Lihat kan? Apa sih hewan yang ada di sini? Buaya. Burung. Ya, burung. Apa lagi? Anjing. Nah, ada yang bisa tebak nggak? Ibu mau cerita apa? Ah, betul. Nah, Ibu sekarang akan bercerita tentang kancil dan buaya. Jadi, pada suatu hari, kancil ini sedang berjalan-jalan di sebuah pinggir hutan. Lalu, di hutan tersebut ada sungai. Sungai itu sangat besar, terus airnya dalam. Lalu, waktu kancil lagi jalan-jalan, tiba-tiba kancil pun lapar dan kancil pun melihat ada pohon ketimun, tapi pohonnya ada di seberang sungai yang besar ini. Lalu kancil berpikir bagaimana ya dia bisa pergi ke kebun ketimun itu untuk memakannya, tapi harus melewati sungai yang besar ini. Nah, jadi tak lama kemudian kancil mendengar suara air sungai, dan ternyata itu adalah buaya yang sedang berendam di dalam sungai. Ya, ya. Ya semangat ya dia dengan ibunya. Nah, lalu kancil pun menghampiri sang buaya tersebut. Dia bilang, halo buaya, apa kabar kamu hari ini? Lalu buaya pun menjawab, kabar dia baik. Kenapa kamu kemari, buaya? Kata kancil, dia kesini gara-gara disuruh sama Raja Sulaiman untuk menyampaikan kabar bahagia untuk para
mimpi itu buaya. Ya, mimpi itu buaya. Ada lagi? Ada lagi dosa malu-malu itu Zara. Zara kayaknya mau nih. Silakan Zara. Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Buaya. Bagaimana caranya? Melompat dari satu buaya ke buaya yang lain. Ada nggak yang bisa menceritakan dari awal cerita itu tadi? April. April itu. Iya, April kayak mau nih. Ayo, April. Nah, April. Ibu bantu kok. Dengarin April ceritanya teman-teman. Pada suatu hari, kancil yang cantik sedang berjalan-jalan di hutan. Karena merasa lapar, kancil pun melihat ada Kebun yang ketahui. kebun ketimun di seberang sungai. Lalu ia ingin mengambil timun tersebut, tapi air sungai terlalu deras. Ia tahu ia tidak akan mungkin untuk mengambil timun tersebut. Lalu kancil pun berpikir keras. Tidak lama ketika kancil berpikir, datang segerombolan buaya. Lalu kancil berkata kepada buaya, "Aku ingin menyampaikan pesan dari Raja Sulaiman." Lalu buaya berkata, "Apa kancil?" Gak apa-apa, April. Lalu kancil berkata, "Aku ingin menyampaikan pesan dari Raja Sulaiman untuk kancil pun tertawa. Nah, jadi udah nih kayak ibu. April jangan bentar. Nah, gimana? Senang nggak ya cerita Bapak dengan Ibu dulu, Ibu Aisyah? Di cerita Bapak dan Ibu, kalian bisa mengambil hikmahnya. Bisa kalian contoh untuk kehidupan sehari-hari? Mau nggak? Kenapa tidak mau? Karena buaya bodoh. Makanya jangan kayak buaya ya. Nah, Kancil, jadi cerdik. Nah, untuk ceritanya sudah selesai, makanya kita nyanyi lagi nih supaya kita tetap semangat dan sebelum itu pelajaran kita pada siang ini. Mau nggak kita nyanyi lagi? Nah, siapa yang bisa merekomendasikan lagu buat teman-temannya? Ada salah lagu nggak? Iya, dia kan yang diam aja dari tadi Ira. Ira ada lagu nggak? Ira suka nyanyi. Nah, kita nyanyi bareng bagus pada 5 aja gimana? Masa ada apa? Dari kita pandai kan? Ya, bagus. Nah, 1, 2, 3. Padaku ada 5. Lupa-lupa warnanya, merah kuning kelabu, hijau muda dan biru. Merah balon hijau beras, hatiku sangat kacau. Balon kuning dan empat, bukan yang hebat-hebat. 6
road.